Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Para kaum ibu, mari kita buka terlebih dahulu dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami akan belajar firman-Mu. Kami perlu firman Tuhan, karena hidup manusia bukan cuma dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Firman-Mu akan menguatkan kami, Firman-Mu akan menuntun kami, bahkan Firman-Mu senantiasa akan membuat hidup kami menjadi lebih baik dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus memampukan kami untuk kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, khususnya dalam mengakhiri tahun 2021 ini Tuhan. Biar kami memiliki sikap yang benar. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom para kaum ibu. Judul kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah sikap yang benar dalam mengakhiri tahun 2021. Ketika kita sampai pada akhir tahun, tentu kita harus memiliki sikap yang benar. Sudah selama 1 tahun kita menjalani bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan supaya kita perbuat dalam mengakhiri tahun 2021 ini? Mari kita akan membaca bersama-sama ayat bacaan kita dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada 4 sikap yang benar yang harus kita ambil di dalam mengakhiri tahun 2021 ini. Yang pertama adalah jangan khawatir. Ini terdapat dalam bacaan Alkitab kita tadi di Filipi 4 ayat 6 bagian A dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi saudara sekalian, kita nggak perlu khawatir tentang apapun juga yang akan kita hadapi di masa depan. Menurut pengalaman yang sudah kita jalani selama 1 tahun, saudara, kita ternyata bisa melalui bersama dengan Tuhan. Kalau selama 1 tahun 2021 ini kita bisa melalui segala sesuatu bersama dengan Tuhan, tentu kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Matius 6 ayat 27 katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi kekhawatiran tidak bermanfaat, tidak menambahkan apapun dalam jalan hidup kita. Bahkan Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran itu akan merugikan kita. Dikatakan di sini kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi kalau kita mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir. Kita yakin bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara hidup kita. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 32a dikatakan, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Jadi itu adalah nasihat firman Tuhan, supaya kita hidup tanpa kekhawatiran. Bahkan Mazmur 55 ayat 23 katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah.
Jadi sikap benar yang pertama dalam mengakhiri tahun 2021, jangan khawatir. Kemudian sikap benar yang kedua dalam mengakhiri tahun 2021 adalah selalu berkomunikasi dengan Allah melalui doa. Kita baca Filipi pasal 4 ayat 6 bagian B, dikatakan di sini, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Tuhan Yesus seringkali memberikan suatu nasihat kepada kita supaya kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahkan 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu sangat jelas dikatakan tetaplah berdoa. Berarti kita tidak boleh putus di dalam berdoa. Kita harus senantiasa berdoa. Kita harus selalu berdoa kepada Allah. Kita harus membangun komunikasi kepada Allah melalui doa. Bahkan kita harus tahu doa itu adalah sesuatu yang bisa menembus surga. Doa yang tidak tergantung pada jarak. Sejauh apapun dapat ditembus itu melalui doa. Itu sebabnya kita harus selalu berdoa. Supaya dengan demikian kita bisa merasa tenang hidup kita. Kita berkomunikasi dengan Allah kita, Sang Pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun, yang sanggup untuk menolong, sanggup untuk memelihara, dan kita bisa berkomunikasi, menyatakan apa yang menjadi isi hati kita, itu melalui doa. Kemudian sikap benar yang ketiga yang harus kita lakukan dalam mengakhiri tahun 2021, ajukanlah permohonan kepada Allah. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6 bagian C dikatakan di situ bahwa kita harus menyatakan segala keinginan kepada Allah. Di sini dikatakan melalui permohonan. Selain melalui doa, juga melalui permohonan. Yohanes 16 ayat 24 mengatakan demikian, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi kita memang diminta oleh Tuhan untuk meminta kepada Tuhan, mengajukan permohonan kepada Tuhan. Bahkan Matius 7 ayat 7-8 katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi kita harus percaya bahwa Allah menginginkan kita mengajukan permohonan kepada Allah. Allah menginginkan kita supaya meminta sesuatu kepada Allah. Sebab Allah adalah Bapa kita yang tentu tidak akan membiarkan anak-anaknya kesusahan. Apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya, saya percaya Bapa kita itu akan memenuhi segala keperluan kita. Nah, sikap benar yang terakhir, yang keempat adalah ucapkanlah syukur. Jadi kita disuruh juga oleh Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 bagian D, bahwa kita menyatakan segala hal keinginan kita dengan ucapan syukur. Kolose 2 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Ini suatu perintah yang mengatakan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi hati kita itu harus melimpah dengan syukur. Kita juga bahkan diperintahkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi firman Tuhan memerintahkan kita supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Itu merupakan kehendak Allah. Bahkan dalam Efesus 5 ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kata ucaplah syukur senantiasa, kata senantiasa itu harus selalu kita lakukan. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian juga kalau para kaum ibu. Demikianlah pula kalau para kaum ibu sudah bisa mengakhiri tahun 2021 ini dengan baik, maka kita juga harus mengucap syukur atas pemeliharaan Allah sepanjang tahun 2021 ini. Jadi saudara perhatikan ada 4 sikap benar yang harus kita lakukan dalam mengakhiri tahun 2021 ini. Yang pertama, jangan khawatir. Yang kedua, selalu berkomunikasi dengan Allah melalui doa. Yang ketiga, ajukanlah permohonan kepada Allah. Dan yang keempat, ucapkanlah syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau para kaum ibu boleh mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami boleh mengerti apa sikap yang benar yang harus kami ambil dalam mengakhiri tahun 2021 ini. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.